Akira Mado mengucapkan terima kasih dengan nada berat setelah mendengar penjelasan Kurona dan Nashiro. Bagi Akira, informasi tersebut memiliki arti yang sangat besar. Nashiro hanya tersenyum ringan dan mengatakan bahwa sudah sewajarnya mereka menceritakan hal itu. Setelah percakapan selesai, Byakuya Amaha dan Akira meninggalkan ruangan. Akira meminta berbicara secara pribadi. Dalam lingkaran kepercayaannya, hanya ada dua orang yang benar-benar ia andalkan, ayahnya, Kureo Mado, dan Byakuya. Masalah sebesar ini tidak bisa dibicarakan sembarangan. Akira menyampaikan bahwa berdasarkan apa yang ia dengar, ia yakin kemungkinan besar informasi tersebut benar. Bahkan, jika ia mengikuti intuisi pribadinya, maka hal itu hampir pasti terjadi. Byakuya menanggapi dengan hati-hati, menekankan bahwa apapun kebenarannya, informasi ini tidak boleh bocor. Jika sampai tersebar, justru mereka yang akan berada dalam bahaya. Ia menambahkan bahwa kemungkinan besar ada, bayangan, di dalam tubuh CCG sendiri, pihak-pihak yang terlibat dalam rahasia tersebut. Akira kemudian menganalisis bahwa sebagian besar penyelidik kemungkinan tidak mengetahui hal ini, termasuk para pejabat tinggi seperti kepala cabang. Hal ini mengarah pada satu kesimpulan, sumber masalah berada di tingkat tertinggi organisasi. Akira menyebut klan Wasu sebagai pihak yang paling mencurigakan, karena selama ini merekalah yang mengendalikan CCG dari balik layar. Namun Byakuya segera memperingatkan agar ia menyimpan kecurigaannya untuk sementara waktu. Mereka hanya bisa menyelidiki secara diam-diam, tanpa menarik perhatian. Waktu berlalu hingga hari upacara promosi tiba. Acara tersebut berlangsung jauh lebih besar dibanding sebelumnya, mengingat skala pertempuran melawan All jauh lebih besar dan brutal. Nama Byakuya dipanggil. Ia maju dan secara resmi diangkat menjadi Associate Special Class Investigator. Promosi ini menjadi pencapaian luar biasa, karena hampir tidak pernah ada penyelidik yang naik pangkat secepat dirinya. Dalam waktu singkat, ia telah melampaui banyak penyelidik yang menghabiskan seluruh karir mereka untuk mencapai tingkat tersebut. Setelah menerima penghargaan dan kembali ke tempat duduknya, ia disambut tepuk tangan meriah. Promosi lain kemudian diumumkan. Houji Kousuke dan Koori Ui diangkat menjadi Special Class Investigator atas kontribusi mereka dalam pertempuran melawan All. Kebutuhan akan penyelidik kelas atas semakin mendesak setelah beberapa tokoh senior tidak lagi mampu bertugas di garis depan. Selanjutnya, nama Juuzu Suzuya dipanggil. Ia dipromosikan menjadi rank 1 investigator. Berbeda dari sebelumnya, sikap Juuzu kini jauh lebih tenang dan serius, menunjukkan perubahan besar setelah peristiwa yang ia alami. Gelombang pertama promosi berakhir dengan para penerima penghargaan jasa besar. Koutaro Amon termasuk di dalamnya, tetapi karena hasil pertempurannya tidak cukup menentukan, ia belum mendapatkan kenaikan pangkat lebih tinggi. Gelombang berikutnya dimulai. Hairu Ihei dipromosikan menjadi Senior Investigator. Anggota Zero Squad lainnya juga mengalami kenaikan pangkat, kecuali Arima yang sudah berada di posisi tertinggi. Akira Mado dipromosikan menjadi rank 1 Investigator, mencerminkan performanya yang solid selama ini. Kurona dan Nashiro juga mendapatkan kenaikan pangkat, sebagai bagian dari penghargaan atas kontribusi mereka dalam operasi besar tersebut. Sebagian besar penyelidik yang berpartisipasi dan selamat dari operasi memang mendapatkan promosi, menjadikan acara tersebut sebagai momen penting bagi banyak orang. Satu-satunya yang tampak tertinggal adalah Seido Takizawa. Ia tidak berhasil menunjukkan kontribusi berarti dalam pertempuran, bahkan sempat kehilangan keberanian di hadapan musuh kuat. Hal itu membuatnya tidak mendapatkan promosi, dan ia terlihat sangat terpukul. Houji berusaha menghiburnya, meskipun hasil tersebut tidak bisa diubah. Sementara itu, Kureo Mado kembali menolak promosi yang ditawarkan kepadanya. Seperti sebelumnya,
Ia tidak tertarik naik ke tingkat Associate Special Class, meskipun kesempatan itu terus datang. Setelah upacara promosi selesai, acara berlanjut ke jamuan makan. Byakuya Hamaha duduk satu meja bersama Akira Mado, Kureo Mado, Kurona, Nashiro, serta seluruh anggota Zero Squad. Meskipun Kurona dan Nashiro tidak bisa mengonsumsi makanan manusia, mereka tetap bisa minum sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dalam suasana formal tersebut. Haru Ihei menyapa Akira dengan ramah, dan Akira membalas dengan nada datar seperti biasanya. Percakapan di antara mereka berlangsung singkat tanpa berkembang lebih jauh. Suasana di pihak CCG tampak damai, penuh perayaan atas kenaikan pangkat yang baru saja terjadi. Namun di saat yang sama, di tempat lain, Aogiri Tree sedang memulai langkah besar mereka. Eto Yoshimura berdiri bersama Byakuya yang mengenakan topeng putih dan jubah awan merah khasnya. Ia sempat memastikan apakah sosok di hadapannya adalah tubuh asli atau hanya klon, dan Byakuya menjawab bahwa itu adalah tubuh asli. Sementara itu, Byakuya yang berada di jamuan CCG hanyalah klon kayu, digunakan sebagai alibi sempurna untuk operasi ini. Eto menggoda Byakuya karena membiarkan klon menghadiri momen penting seperti promosi, tetapi Byakuya langsung mengalihkan pembicaraan ke inti rencana. Eto memastikan bahwa seluruh anggota sudah siap dan hanya menunggu Raja untuk naik tahta. Mereka kemudian menuju markas sementara Aogiri Tree. Semua anggota, termasuk para eksekutif, telah berkumpul. Eto naik ke podium dan tanpa peringatan membuka balutan di wajahnya, memperlihatkan identitas aslinya. Ia mengumumkan bahwa dirinya adalah All dan juga penulis manusia terkenal, Sen Takatsuki. Pengakuan itu langsung menimbulkan kegemparan di antara para Ghoul. Banyak yang tidak menyangka bahwa sosok yang selama ini mereka kenal memiliki dua identitas yang begitu berbeda. Eto kemudian menjelaskan masa lalunya sebagai One Eye All, bagaimana ia pernah memimpin serangan terhadap CCG namun akhirnya kalah dan terluka parah. Dari pengalaman itu, ia menyadari pentingnya kekuatan kolektif dan kemudian membentuk Aogiri Tree yang kini telah berkembang menjadi organisasi besar. Ia menjelaskan tujuan Aogiri, menciptakan dunia yang memungkinkan Ghoul hidup bebas. Namun ia juga menegaskan bahwa musuh sejati bukan hanya CCG, melainkan sumber masalah yang tersembunyi lebih dalam, klan Wasu. Kemudian, Eto mengungkapkan hal yang paling mengejutkan. Ia menyatakan bahwa dirinya bukanlah One Eye King. Sosok raja yang sebenarnya adalah pria yang berdiri di sampingnya, Byakuya. Seluruh perhatian langsung tertuju pada Byakuya. Ia tidak memberikan pidato atau penjelasan, tetapi pengakuan itu sendiri sudah cukup. Sistem bahkan mengonfirmasi posisinya sebagai One Eye King. Di balik layar, peran Kisou Arima sebagai Raja Bayangan telah berakhir. Ia memang pernah memegang posisi tersebut, tetapi hanya sebagai penjaga sementara hingga sosok yang sebenarnya muncul. Kini, posisi itu telah berpindah sepenuhnya kepada Byakuya. Eto menutup deklarasinya dengan menyerukan bahwa di bawah kepemimpinan Raja baru, mereka akan melancarkan serangan besar terhadap CCG dan khususnya klan Wasu. Para anggota Aogiri yang awalnya terkejut akhirnya bersorak, semangat mereka bangkit. Setelah kerumunan bubar, hanya tersisa para inti organisasi, Eto, Byakuya, Tatara, Noro, dan Ayato Kirishima. Byakuya kemudian melepas topengnya, memperlihatkan wajah aslinya. Eto dan Tatara tidak menunjukkan reaksi karena sudah mengetahui kebenarannya. Noro tetap diam tanpa ekspresi. Namun Ayato terlihat sangat terkejut, meskipun ia sebelumnya sudah mencurigai identitas Byakuya. Byakuya menyapa Ayato dengan santai dan menyampaikan pesan dari Touka. Ayato merespons dengan nada kesal, tetapi jelas ia terpengaruh oleh situasi tersebut. Tatara sempat menegurnya agar bersikap hormat kepada sang raja. Ketika semuanya tampak siap untuk bergerak,
Eto memberi isyarat untuk memulai operasi. Namun Byakuya meminta menunggu sebentar, mengatakan bahwa seseorang akan segera tiba. Tak lama kemudian, dua sosok muncul dari bayangan di belakangnya. Salah satunya membuat Eto terdiam seketika. Kuzen Yoshimura telah datang. Kuzen Yoshimura muncul di hadapan Eto dengan mengenakan jubah awan merah, menggantikan pakaian lamanya. Jubah itu diberikan oleh Byakuya untuk meningkatkan kemampuan tempurnya yang telah menurun seiring usia. Melihat ayahnya hadir, Eto langsung menanyakan alasan kehadirannya, menyadari bahwa ini pasti bagian dari rencana Byakuya. Byakuya menjelaskan dengan santai bahwa ia hanya berbicara dengan Kuzen sebelum operasi dimulai. Dalam percakapan itu, Kuzen telah mengetahui rencana mereka dan memutuskan untuk ikut serta. Ia bersedia mempertaruhkan nyawanya demi Eto untuk terakhir kalinya, dengan keyakinan bahwa Byakuya akan menjaga putrinya jika sesuatu terjadi. Eto tidak memperpanjang pertanyaan, tetapi tetap menegur ayahnya karena ikut terlibat. Meskipun kata-katanya terdengar kasar, sebenarnya ia merasa senang melihatnya. Kuzen sendiri hanya tersenyum dan mengatakan bahwa setelah ini, ia akan benar-benar pensiun. Byakuya sempat menggoda Eto karena sikapnya yang tidak jujur, dan Eto membalas dengan ancaman bercanda. Kuzen kemudian menyapa Tatara dan Noro. Ketika melihat Noro, ekspresinya berubah menjadi sedih karena menyadari kondisi temannya yang kini hampir seperti mayat hidup. Noro masih menunjukkan sedikit kesadaran dengan menyebut nama Kuzen secara samar. Tatara juga menunjukkan rasa hormat kepada Kuzen, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Eto kemudian menyadari kehadiran Rize Kamishiro di samping Byakuya. Rize membuka topengnya dan memperkenalkan diri secara singkat. Byakuya memang hanya membawa dua orang dari pihaknya, yaitu Kuzen dan Rize, karena ia menilai kekuatan Aogiri sudah cukup untuk operasi ini. Rize sendiri datang karena keinginannya sendiri. Setelah semua siap, Eto memberi perintah untuk bergerak menuju target mereka, Sunlit Garden, markas utama organisasi V. Bagi Eto, ini bukan hanya bagian dari rencana besar, tetapi juga bentuk balas dendam pribadi atas kematian ibunya dan orang yang membesarkannya, yang dibunuh oleh V. Pasukan Aogiri bergerak dan segera menembus pertahanan Sunlit Garden. Alarm berbunyi di seluruh fasilitas, dan anggota V segera bersiap. Mereka tidak terkejut dengan serangan tersebut, bahkan menganggap ini sebagai kesempatan untuk menghadapi One Eye All yang selama ini mereka cari. Anggota V dikenal memiliki kekuatan setara penyelidik kelas atas, sehingga secara teori Aogiri tidak memiliki peluang besar. Namun keberadaan Byakuya mengubah keseimbangan tersebut, memberi Eto keberanian untuk melakukan serangan langsung. Eto meminta izin kepada Byakuya untuk menangani balas dendamnya sendiri, dan Byakuya mengizinkannya sambil tetap siap turun tangan jika diperlukan. Eto kemudian berubah ke bentuk Kakuja miliknya dan langsung menyerbu pusat medan pertempuran, menargetkan Keiko dan anggota V lainnya. Serangan awalnya berupa hujan pecahan Kagune Ukaku, tetapi para anggota V mampu menahannya dengan mudah. Keiko mengejek Eto, meremehkan kemampuannya meskipun ia adalah One Eye Gold. Namun Eto membalas dengan tenang, menyatakan bahwa ia tidak sendirian. Ketika Keiko mulai menyadari maksudnya, Kuzen Yoshimura muncul di sampingnya. Kehadiran Kuzen membuat situasi berubah drastis. Dengan sikap tenang, Kuzen menyapa Keiko sebagai teman lama, menandakan bahwa pertempuran ini bukan hanya konflik antara dua pihak, tetapi juga pertemuan kembali antara masa lalu dan dendam yang belum terselesaikan. Keiko langsung bereaksi keras ketika melihat Kuzen Yoshimura muncul bersama Eto. Wajahnya berubah, tetapi ia segera menenangkan diri. Ia tidak menunjukkan rasa takut, bahkan ketika harus menghadapi dua sosok old sekaligus. Kuzen menyatakan bahwa sudah waktunya menyelesaikan semuanya, sementara Keiko menyindirnya sebagai pengkhianat yang akhirnya tidak lagi takut mati. Tanpa banyak kata,
Kuzen melepaskan Kagune-nya dan berubah ke bentuk Kakuja non-killing all. Berkat jubah awan merah, tubuhnya tampak lebih besar dan kuat dibanding sebelumnya, meskipun tetap tidak sebesar Eto dalam bentuk One Eye All. Kaiko meminta senjatanya, dan sebuah koper dilemparkan kepadanya. Koper itu berubah menjadi Queen-kue berbentuk pedang panjang. Senjata itu bukan sembarang Queen-kue, senjata tersebut dibuat dari bagian tubuh Kuzen sendiri yang pernah dipotong di masa lalu. Dua senjata SSS diciptakan dari bagian tubuhnya, satu milik Arima dan satu lagi kini digunakan oleh Kaiko. Dengan senjata itu, Kaiko menjadi lawan yang sangat berbahaya. Ia bahkan mengejek Kuzen, mengatakan bahwa mengalahkannya dengan senjata yang berasal dari dirinya sendiri adalah ironi yang sempurna. Eto tidak menunggu lebih lama. Dalam bentuk Kakuja, ia langsung menyerang Kaiko dengan kecepatan luar biasa. Namun Kaiko mampu menghindari serangannya dengan gerakan yang sangat presisi. Saat salah satu serangan Eto hampir mengenainya, Kaiko membalas dengan satu ayunan yang langsung memotong lengan Eto. Lengan itu memang beregenerasi dengan cepat, tetapi kejadian tersebut membuat Eto menyadari bahwa pertahanannya tidak cukup kuat untuk menahan serangan senjata itu. Ia menjadi lebih berhati-hati, menyadari bahwa ia sedang menghadapi kekuatan yang berasal dari ayahnya sendiri. Sementara itu, Kuzen menghadapi tekanan dari banyak anggota V sekaligus. Setiap anggota memiliki kemampuan setara penyelidik kelas atas, membuat situasinya jauh lebih sulit dibanding pertempuran sebelumnya melawan CCG. Di saat kritis, bantuan datang dari Tatara dan Noro. Tatara memahami bahwa pertempuran ini adalah titik penentu. Dengan CCG sedang sibuk dengan upacara, ini adalah kesempatan terbaik untuk menghancurkan V. Tatara akhirnya melepaskan kekuatan penuhnya. Ia berubah ke bentuk Kakuja besar dengan tubuh seperti mesin tempur. Kedua lengannya berubah menjadi silinder yang mampu menyemburkan api panas. Ia melepaskan semburan api besar ke arah musuh. Beberapa anggota V berhasil menghindar, tetapi ada yang tidak sempat bergerak dan langsung terbakar habis. Berbeda dengan Goul, mereka tidak memiliki perlindungan yang cukup untuk menahan panas tersebut, sehingga langsung musnah. Namun kemampuan Tatara memiliki keterbatasan dalam kecepatan, sehingga sulit mengenai musuh dengan refleks tinggi kecuali mereka lengah. Dengan tekanan yang berkurang, Kuzen mendapatkan celah untuk menyerang balik. Ia menggunakan Kagune-nya untuk melumpuhkan beberapa lawan dengan cepat, memotong kaki mereka hingga tidak bisa bergerak. Meski begitu, Kuzen tetap mempertahankan prinsipnya sebagai non-killing all. Ia tidak membunuh mereka, bahkan ketika menghadapi musuh yang telah menghancurkan hidupnya. Namun ia tidak sepenuhnya lembut, ia melumpuhkan mereka tanpa belas kasihan, meninggalkan mereka dalam kondisi tidak berdaya. Di sisi lain, Eto terus menghadapi Kaiko dalam pertempuran sengit. Dengan senjata SSS di tangan Kaiko dan kekuatan Kakuja Eto, pertempuran itu menjadi bentrokan antara dua kekuatan ekstrim, di mana satu kesalahan saja bisa menentukan hidup dan mati. Rize Kamishiro berdiri di samping Byakuya Amaha sambil mengamati jalannya pertempuran. Ia sempat menawarkan untuk turun membantu, tetapi Byakuya hanya menjawab santai bahwa ia bebas melakukan apa yang ia inginkan. Rize akhirnya memilih untuk tidak ikut campur, karena ia tidak terlalu tertarik pada pertarungan dan merasa situasi di bawah masih terkendali. Di medan perang, Kaiko mulai menyadari bahwa keadaan berbalik tidak menguntungkan bagi pihaknya. Ia segera mengubah strategi, memerintahkan anak buahnya untuk menahan Eto sementara ia sendiri menargetkan Tatara, yang dianggap sebagai ancaman yang mengganggu. Dengan menggunakan Queen-kue SSS, Kuzen, Kaiko melancarkan serangan jarak jauh berupa pecahan Kagune. Tatara mencoba menahannya dengan semburan api, tetapi serangan tersebut hanyalah pengalih perhatian. Pada saat yang sama, bagian dari senjata Kaiko telah masuk ke tanah dan berubah menjadi mode serangan tersembunyi.
Ketika Tatara sedang fokus menyerang, bilah tajam tiba-tiba muncul dari bawah tanah tepat di bawahnya. Dalam kondisi tersebut, refleksnya tidak cukup cepat untuk menghindar. Namun Kuzen Yoshimura, yang memahami karakteristik senjata itu, langsung bertindak dan mendorong Tatara menjauh. Serangan itu gagal mengenai Tatara, tetapi Kuzen sendiri terkena dampaknya. Sebagian kakujanya hancur, dan kakuhounya sempat terkena, meskipun tidak fatal. Tatara menunjukkan kekhawatiran, tetapi Kuzen langsung menyuruhnya membantu Eto. Tubuh Kuzen mulai beregenerasi dengan cepat, menunjukkan ketahanan luar biasa. Kaiko kemudian mencoba sekali lagi membujuk Kuzen untuk kembali tunduk pada V seperti di masa lalu. Namun Kuzen menolak tanpa ragu. Pengalaman masa lalu ketika ia dipaksa membunuh Ukina membuatnya tidak akan pernah mengkhianati Eto lagi, apapun yang terjadi. Kuzen kemudian melancarkan serangan balasan dengan hujan proyektil Kagune, memaksa Kaiko untuk menghindar. Di sisi lain, Eto terus menghadapi tekanan dari para anggota V. Meskipun kekuatannya besar, mereka cukup terlatih untuk menahannya, membuat pertempuran menjadi jalan buntu. Kuzen, Tatara, dan Noro berhadapan dengan Kaiko dan sisa pasukannya, sementara waktu terus berjalan. Situasi ini membuat Byakuya akhirnya memutuskan untuk turun tangan, karena jika pertempuran terlalu lama, kemungkinan kedatangan bala bantuan lain menjadi semakin besar. Byakuya turun ke medan perang dengan tenang. Kehadirannya langsung menarik perhatian Kaiko, yang mengenalinya sebagai sosok Madara dari laporan sebelumnya. Namun Byakuya tidak memberikan jawaban. Dalam sekejap, Susanoo muncul mengelilinginya. Tanpa peringatan, ia melancarkan serangan dengan 4 bilah sekaligus. Serangan itu terjadi begitu cepat hingga hampir tidak ada yang mampu bereaksi. Dalam satu momen, sebagian besar anggota V langsung dihancurkan. Banyak yang tewas atau kehilangan kemampuan bertarung, membuat keseimbangan pertempuran berubah secara drastis. Setelah itu, Byakuya segera menarik diri. Susanoo menghilang, dan ia kembali ke posisi semula seolah tidak terjadi apa-apa. Ia hanya meninggalkan satu pesan kepada Eto, menyerahkan Kaiko sepenuhnya kepadanya. Kaiko yang kini sendirian di medan perang menyadari bahwa ia sengaja dibiarkan hidup untuk menghadapi Kuzen dan Eto. Situasinya berubah total dalam sekejap, dari posisi unggul menjadi terjebak tanpa jalan keluar. Eto memandang ke arah Byakuya dengan rasa terima kasih, sementara Byakuya kembali mengamati dari kejauhan, membiarkan akhir pertarungan ditentukan oleh mereka sendiri. Setelah seluruh anggota V lainnya tumbang, Kaiko menjadi satu-satunya yang tersisa. Ia kini berdiri sendirian di hadapan Kuzen Yoshimura, Eto Yoshimura, Tatara, dan Noro. Situasi tersebut sudah bukan lagi pertarungan, melainkan eksekusi yang tak terhindarkan. Dengan kehadiran Byakuya yang mengawasi dari kejauhan, Kaiko menyadari bahwa tidak ada jalan keluar baginya. Meskipun terdesak, Kaiko tetap tidak menyerah. Ia mundur perlahan hingga terpojok, mencoba mencari celah untuk bertahan hidup. Dalam kepanikan, ia berteriak kepada Kuzen, mempertanyakan apakah ia benar-benar akan bersikap kejam. Namun Kuzen tidak menjawab. Ia hanya melihat Kaiko dengan tenang, mengingat masa lalu ketika ia sendiri dipaksa membunuh orang yang dicintainya tanpa diberi belas kasihan. Tatara terus menekan dengan semburan api, memaksa Kaiko bergerak tanpa henti. Dalam satu momen ketika Kaiko lengah, Kuzen menyerang dan memotong lengan kanannya, lengan yang memegang koin kue SSS Kuzen. Kehilangan senjata itu membuat Kaiko benar-benar kehilangan kekuatan utamanya. Kaiko mencoba mengambil kembali senjatanya dengan tangan kirinya, tetapi Eto bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, ia memotong lengan kiri Kaiko, membuatnya sepenuhnya tak berdaya. Kini ia tidak memiliki tangan, tidak memiliki senjata, dan tidak memiliki cara untuk melawan. Eto kemudian mulai melampiaskan dendamnya.
Ia menahan Keiko di tanah dan menyiksanya secara perlahan. Ia melukai tubuhnya secara bertahap, menikmati penderitaan yang dialaminya. Keiko menjerit kesakitan, tetapi tidak bisa melawan maupun kehilangan kesadaran karena ketahanan tubuhnya. Kuzen hanya berdiri dan menyaksikan. Ia tidak memiliki keinginan untuk bertindak sekejam itu, tetapi melihat pembalasan terhadap kematian Ukina sudah cukup baginya. Sementara itu, Byakuya tidak tertarik menyaksikan akhir penyiksaan tersebut. Perhatiannya justru tertuju pada anak-anak di Sunlit Garden. Ia mengetahui bahwa meskipun telah memberi perintah untuk tidak menyakiti yang tidak bersalah, tidak semua anggota Aogiri bisa menahan diri. Ia memasuki salah satu bangunan dan menemukan sekelompok anak yang ketakutan, dikelilingi oleh beberapa ghoul Aogiri. Para ghoul itu mulai kehilangan kesabaran dan bersiap menyakiti mereka. Dalam sekejap, Byakuya bergerak dan menghentikan mereka, membuat para ghoul langsung tunduk ketakutan. Tanpa banyak bicara, ia memperingatkan mereka dan memastikan anak-anak tersebut tidak disakiti. Ia kemudian mengusir para ghoul keluar, meninggalkan anak-anak itu dalam keadaan selamat. Meskipun mereka masih ketakutan, mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak akan dibunuh. Sementara itu, sistem memberikan sejumlah besar poin kepada Byakuya. Keberhasilan operasi ini, serta bertambahnya jumlah anggota organisasi yang ia pimpin, memberinya keuntungan besar. Di luar, penyiksaan terhadap Keiko akhirnya berakhir. Tubuhnya sudah hancur, hanya menyisakan bagian kepala yang masih utuh. Setelah kehilangan kesadaran, Eto mengakhiri hidupnya dengan menghancurkan kepalanya. Byakuya kembali muncul dan memastikan bahwa semuanya telah selesai. Ia mengingatkan bahwa mereka harus segera pergi sebelum bala bantuan datang. Eto kembali ke wujud normalnya, dan mereka semua meninggalkan lokasi. Tak lama setelah itu, Kisou Arima tiba bersama Zero Squad, termasuk klon Byakuya. Mereka menemukan lokasi dalam kondisi hancur total, penuh dengan mayat anggota V. Keiko ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Sebagian besar anggota tetap tanpa ekspresi, terbiasa dengan kekerasan seperti itu. Namun Koori-ui menunjukkan ketidaknyamanan terhadap tingkat kebrutalan yang terjadi. Mereka menyimpulkan bahwa Aogiri tidak mungkin melakukan ini sendirian, dan mencurigai keterlibatan sosok Madara. Bukti-bukti di lokasi mendukung dugaan tersebut. Ketika mereka menemukan anak-anak yang selamat, semakin jelas bahwa seseorang telah melindungi mereka, memperkuat dugaan bahwa Byakuya berada di balik semua ini. Berita tentang kehancuran V menyebar dengan cepat ke seluruh CCG. Bagi para penyelidik biasa, ini adalah serangan besar dari Aogiri. Namun bagi klan Wasu, ini adalah bencana besar. Dengan hancurnya V, mereka kehilangan kekuatan bayangan yang selama ini menjadi pilar utama mereka. Kini mereka hanya memiliki sedikit sumber daya yang tersisa, dan kondisi mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dalam keadaan panik, Tsuneyoshi Wasu segera memanggil Kisou Arima dan Byakuya Amaha untuk menghadapi situasi darurat ini. Byakuya Amaha dan Eto Yoshimura berada di markas Aogiri Tree setelah kehancuran total organisasi V. Byakuya baru saja menerima laporan dari klonnya bahwa Tsuneyoshi Wasu telah memanggilnya bersama Kisou Arima. Eto menanggapi dengan santai, bahkan menikmati kepanikan yang kini melanda pihak Wasu, merasa bahwa membiarkan mereka gelisah jauh lebih memuaskan daripada langsung menghabisi mereka. Byakuya sendiri tidak melihat keuntungan besar dalam membunuh mereka saat ini. Ia kemudian mengalihkan pembicaraan ke hal lain, menanyakan perkembangan novel terbaru Eto. Eto menjelaskan bahwa ia baru menyelesaikan kerangka cerita dan memperkirakan butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Namun Byakuya mendorongnya untuk mempercepat proses tersebut, mengingat tujuan utama buku itu adalah membuka kedok klan Wasu kepada dunia. Eto kemudian mulai menjelaskan konsep novelnya. Ia mengambil inspirasi dari mitologi Nordik, khususnya Dewa Odin,
dan menggunakan salah satu julukannya, Belager, sebagai judul. Cerita tersebut berfokus pada seorang ghoul bermata satu yang menjadi tokoh utama dan memimpin pemberontakan melawan dunia yang menindas mereka. Byakuya dengan cepat memahami maksud di balik cerita tersebut. Ia menyadari bahwa karakter utama bukan hanya terinspirasi dari Odin, tetapi juga dari sosok One Eye King yang pernah muncul dalam sejarah dunia mereka. Eto mengakui hal tersebut, menunjukkan bahwa Byakuya benar-benar memahami dirinya. Pembicaraan kemudian beralih ke tujuan mereka. Eto menyatakan bahwa mereka sudah mendekati garis akhir, yaitu menjatuhkan klan Wasu. Namun Byakuya mengungkapkan bahwa tujuannya jauh lebih besar. Ia tidak hanya ingin mengubah sistem, tetapi juga ingin mengembalikan seluruh ghoul di dunia menjadi manusia. Pernyataan itu membuat Eto terkejut. Baginya, hal tersebut terdengar seperti sesuatu yang mustahil. Namun Byakuya menunjukkan matanya, Eternal Mangekyo Sharingan, dan menyatakan bahwa jawabannya terletak di sana. Ia tidak menjelaskan secara rinci, tetapi menegaskan bahwa ia memiliki cara untuk mewujudkannya, bahkan dalam skala global. Eto merasa penasaran, tetapi juga sedikit kecewa karena Byakuya tidak memberikan penjelasan lebih jauh. Namun ia menangkap satu hal penting dari kata-kata Byakuya, penggunaan kata, kembali menjadi manusia. Hal itu menyiratkan bahwa ghoul mungkin dulunya adalah manusia. Byakuya kemudian menjelaskan teorinya. Ia menyebut bahwa ada kemungkinan ghoul berasal dari manusia, terutama berdasarkan keberadaan penghuni bawah tanah yang semuanya adalah ghoul. Ia juga menyebut bahwa One Eye King dari masa lalu pernah membawa Old Tokyo ke bawah tanah setelah diusir oleh klan Wasu. Eto langsung tertarik dan menanyakan apakah Byakuya pernah ke tempat tersebut. Byakuya menjawab bahwa ia pernah dan bahkan menawarkan untuk mengajaknya ke sana. Eto menerima tawaran itu tanpa ragu, karena ia ingin melihat sendiri kebenaran di balik teori tersebut. Meskipun penjelasan Byakuya terdengar sulit dipercaya, Eto mulai melihat kemungkinan bahwa itu benar. Banyak kesamaan antara manusia dan ghoul yang sulit dijelaskan, seperti kemampuan reproduksi dan struktur biologis yang hampir identik. Byakuya kemudian mengajak Eto untuk pergi ke bawah tanah melalui WOT 24. Ia juga sempat menanyakan apakah Eto pernah menjelajah bagian terdalam wilayah tersebut saat kecil. Eto menjawab bahwa ia tidak pernah melakukannya karena fokusnya saat itu hanya bertahan hidup, bukan menjelajah. Byakuya sempat meminta maaf karena mengingatkan masa lalu yang sulit, tetapi Eto tidak mempermasalahkannya. Baginya, hal-hal tersebut tidak lagi penting. Justru, ia merasa berterima kasih kepada Byakuya karena telah membantunya mencapai balas dendam yang selama ini ia inginkan. Di kantor pusat CCG di WOT 1, Byakuya Amaha dan Kisou Arima berdiri di hadapan Tsuneyoshi Wasu. Byakuya yang hadir hanyalah klon kayu, sementara tubuh aslinya berada di tempat lain. Tsuneyoshi membuka pembicaraan dengan membahas kejadian di Sunlit Garden. Ia menugaskan Byakuya dan Arima untuk sementara waktu mengurus anak-anak yang tersisa di sana, karena mereka kini tidak memiliki siapapun yang menjaga. Keduanya menerima perintah tersebut tanpa keberatan. Setelah itu, Tsuneyoshi menanyakan perkembangan informasi mengenai Madara dan Aogiri Tree. Byakuya melaporkan bahwa berdasarkan insiden terbaru, Madara tampaknya telah bergabung dengan Aogiri, dan bahkan Non-Killing All juga terlihat ikut serta dalam serangan tersebut. Namun, selain itu, penyelidikan mereka belum menunjukkan kemajuan berarti. Mendengar laporan tersebut, Tsuneyoshi kemudian mengalihkan fokus ke Queen Squad. Ia menekankan bahwa CCG kini berada dalam posisi terdesak, dan Queen adalah harapan utama untuk membalik keadaan. Ia bahkan memberikan janji besar kepada Byakuya, jika ia mampu membentuk kekuatan yang cukup untuk menandingi Madara, maka posisi kepala biro akan diberikan kepadanya. Byakuya menanggapi dengan tenang tanpa menunjukkan emosi.
Ia memahami bahwa janji tersebut pada dasarnya hanyalah alat untuk memotivasinya. Sejak awal, posisi tertinggi di CCG selalu berada di tangan klan Wasu. Namun, situasi saat ini jelas menunjukkan bahwa mereka sedang panik dan mulai mengambil langkah-langkah ekstrim. Suniyoshi menegaskan kembali bahwa janjinya serius, bahkan dengan Arima sebagai saksi. Ia benar-benar membutuhkan seseorang yang mampu menghadapi ancaman yang semakin besar. Byakuya hanya menjawab bahwa ia akan melakukan yang terbaik, tanpa menunjukkan minat terhadap kekuasaan yang ditawarkan. Setelah pertemuan selesai, Byakuya dan Arima kembali ke Sunlit Garden. Di sana, puluhan anak setengah manusia masih berada di bawah pengawasan anggota Zero Squad seperti Hairu Ihei dan Koori Ui. Bagi sebagian anggota Zero Squad, tempat itu bukanlah asing. Mereka sendiri dibesarkan di Sunlit Garden, sehingga banyak dari anak-anak tersebut memiliki hubungan tidak langsung dengan mereka. Hal ini membuat suasana di antara mereka relatif stabil, meskipun situasinya tetap suram. Namun bagi Koori Ui, yang merupakan manusia biasa, tempat itu terasa janggal. Ia mempertanyakan keberadaan pasukan elit berseragam hitam yang ditemukan di lokasi sebelumnya. Ia tidak mengerti mengapa fasilitas seperti ini memiliki kekuatan militer lengkap dengan Queen-Kue. Byakuya menjelaskan bahwa Sunlit Garden adalah fasilitas rahasia milik klan Wasu untuk membesarkan dan melatih individu berbakat yang nantinya akan menjadi penyelidik elit. Penjelasan tersebut cukup bagi Ui untuk memahami situasi, meskipun ia tidak mengetahui keseluruhan kebenaran di balik tempat tersebut. Byakuya sengaja tidak mengungkap seluruh fakta, karena ia belum ingin membuka rahasia besar tersebut kepada Ui. Ia kemudian mengamati anak-anak yang ada di sana. Salah satu dari mereka menarik perhatiannya, seorang gadis bernama Xiao Li dari cabang Tiongkok. Ia mengingat bahwa gadis itu memiliki potensi tinggi, bahkan hampir setara dengan Hairu. Tatapannya sempat bertahan sedikit lebih lama pada gadis tersebut. Namun hal itu tidak luput dari perhatian Hairu. Dengan kemampuan persepsi yang tajam, ia menyadari perubahan kecil dalam fokus Byakuya. Ia langsung menggoda Byakuya, menuduhnya memperhatikan gadis lain. Byakuya mencoba menyangkal, mengatakan bahwa ia hanya sedang mengamati kelompok secara keseluruhan. Namun Hairu tidak menerima begitu saja dan terus menekan, bahkan menanyakan apakah gadis tersebut adalah tipe yang disukainya. Merasa sedikit terpojok, Byakuya akhirnya menjawab dengan santai bahwa jika harus memilih, ia tetap lebih menyukai tipe seperti Hairu. Di Sunlit Garden, setelah percakapan ringan yang berubah menjadi godaan, Hairu Ihei sempat terdiam sesaat mendengar jawaban Byakuya Amaha. Ketika ia menanyakan apakah itu bisa dianggap sebagai sebuah pengakuan, Byakuya menjawab santai bahwa hal itu tergantung bagaimana ia ingin menafsirkannya. Hairu, dengan senyum cerah, menerima pernyataan itu sebagai sesuatu yang serius, meskipun ia mengatakan akan memberikan jawaban yang tepat di lain waktu karena belum siap menanggapi secara langsung. Sementara itu, di tempat lain, Byakuya membawa Eto Yoshimura menuju kedalaman Ward 24, wilayah bawah tanah yang gelap dan penuh bahaya. Keduanya mengenakan pakaian khas mereka, Byakuya dengan topeng putih dan jubah awan api, sementara Eto tetap dibalut perban dan jubah tebal. Dalam perjalanan, Eto menyinggung jubah yang sebelumnya diberikan Byakuya kepada Kuzen Yoshimura. Ia menyadari bahwa jubah tersebut meningkatkan kekuatan pemakainya secara signifikan. Byakuya menjelaskan bahwa itu adalah seragam resmi organisasi Akatsuki, yang memberikan peningkatan kekuatan bagi siapapun yang mengenakannya. Meskipun terdengar mustahil, ia kembali mengaitkannya dengan kekuatan misterius dari matanya. Rasa penasaran membuat Eto meminta satu jubah untuk dirinya sendiri. Setelah sedikit bercanda, Byakuya akhirnya memberinya jubah baru yang ukurannya sesuai. Eto langsung mencobanya di tempat, dan begitu mengenakannya, ia merasakan peningkatan kekuatan yang nyata.
Ia tampak puas, baik dengan efeknya maupun dengan penampilannya. Saat mereka terus menyusuri lorong bawah tanah, berbagai ghoul mulai bermunculan, tertarik oleh aroma manusia dari Byakuya. Namun, setiap serangan dengan mudah ditangani olehnya. Ghoul-ghoul yang menyerang, baik yang lemah maupun yang lebih kuat, semuanya ditumbangkan tanpa kesulitan berarti. Semakin dalam mereka masuk, semakin kuat ghoul yang mereka temui. Hingga akhirnya, mereka berhadapan dengan sekelompok ghoul yang dipimpin oleh seorang pria parubaya. Berbeda dari yang lain, pria ini mengenali Eto, bukan dari wajahnya, melainkan dari aroma khasnya. Ia terkejut menyadari bahwa sosok di hadapannya adalah Eto, sosok yang dulu dikenal sebagai monster yang bertahan hidup dan menjadi kuat di lingkungan bawah tanah yang brutal. Kenangan akan masa lalu itu masih melekat kuat dalam dirinya. Eto sendiri tampak sedikit terkejut bahwa masih ada yang mengingatnya. Ketika pria itu menanyakan alasan kedatangannya, Eto menjawab dengan santai dan sedikit menggoda. Ia mengatakan bahwa ia hanya datang kembali untuk melihat tempat di mana ia pernah hidup, sambil menyebut Byakuya sebagai kekasihnya dengan nada main-main. Dalam suasana gelap dan berbahaya itu, Eto tetap menunjukkan sifatnya yang santai dan provokatif, sementara Byakuya tetap tenang menghadapi situasi, seolah semua yang terjadi hanyalah bagian dari perjalanan biasa. Ketika Eto Yoshimura dengan santai menyebut bahwa ia membawa pacarnya kembali ke tempat asalnya, pria parubaya di hadapan mereka langsung tertegun. Ia mencoba mencerna situasi itu, mengingat sosok Eto yang ia kenal 10 tahun lalu hanyalah seorang gadis kecil yang brutal namun memiliki wajah polos. Kini, gadis itu telah tumbuh menjadi wanita dewasa, dan wajar jika ia memiliki pasangan. Namun tetap saja, sulit baginya membayangkan pria seperti apa yang mampu menarik perhatian monster seperti Eto. Dalam ingatannya, Eto adalah makhluk yang mengerikan, seorang penyintas yang ditempa oleh kerasnya WOT 24, tempat di mana seseorang harus menjadi monster hanya untuk bertahan hidup. Kontras antara penampilannya yang dulu menggemaskan dan sifatnya yang kejam membuat sosoknya semakin sulit dilupakan. Byakuya Amaha sendiri tidak menanggapi godaan Eto, tetapi diamnya justru dianggap sebagai pengakuan oleh para ghoul yang menyaksikan. Pemimpin kelompok itu segera menunjukkan sikap tunduk, mempersilakan mereka lewat tanpa hambatan. Ia bahkan dengan gugup menegaskan bahwa mereka tidak berniat menghalangi. Eto menanggapinya dengan santai, bahkan sedikit mengintimidasi, menyiratkan bahwa ia mungkin tidak tertarik menyerang, tetapi tidak bisa menjamin hal yang sama untuk kekasihnya. Ucapan itu membuat pria tersebut semakin ketakutan, hingga akhirnya Byakuya sendiri memutuskan untuk mengakhiri ketegangan dan mengajak Eto pergi. Dengan nada riang, Eto menyusul dan menggandeng lengan Byakuya, bertingkah seolah mereka benar-benar pasangan. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan ke kedalaman WOT 24, sementara para ghoul di belakang mereka buru-buru menyingkir, memberikan jalan selebar mungkin. Setelah mereka menghilang, pemimpin kelompok itu akhirnya menghela napas panjang. Ketika salah satu bawahannya mempertanyakan ketakutan tersebut, ia langsung memarahinya dan menjelaskan bahwa Eto adalah sosok yang dulu mengubah WOT 24 menjadi lautan darah. Ia adalah kanibal yang bertahan hidup dengan memangsa sesama ghoul, menjadikannya jauh lebih berbahaya daripada yang bisa dibayangkan oleh ghoul biasa. Sementara itu, Byakuya dan Eto telah mencapai bagian terdalam dari WOT 24. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan banyak ghoul kuat, namun semuanya tidak berarti apa-apa di hadapan mereka. Eto, sebagai One Eye All, bahkan tidak perlu menggunakan bentuk Kakuja untuk mengalahkan lawan-lawannya. Kagunenya yang unik dan penuh warna sudah cukup untuk menghancurkan siapapun yang menghadang. Setelah dengan mudah mengalahkan salah satu ghoul, Byakuya mengomentari bentuk Kagune Eto, menyebutnya sebagai bukti bahwa bentuk Kagune dipengaruhi oleh imajinasi penggunanya.
Eto kemudian bertanya apakah Kagunenya terlihat indah, tetapi Byakuya menjawab jujur bahwa itu lebih menyerupai sesuatu yang grotes daripada cantik. Meski sedikit kesal, Eto tidak benar-benar tersinggung. Byakuya kemudian menambahkan bahwa bagaimanapun bentuk Kagunenya, hal itu tidak mengubah fakta bahwa Eto tetap cantik. Ucapan itu membuat Eto semakin tertarik, mendorongnya meminta penilaian yang lebih serius. Byakuya pun menjawab dengan sederhana, menyebutnya sebagai wanita yang cantik dan kuat. Sebutan itu justru membuat Eto puas. Ia menyukai pengakuan tersebut, terutama karena mencerminkan siapa dirinya sebagai One Eye All. Percakapan mereka berlanjut ke hal yang lebih ringan, seperti tinggi badan Eto yang kecil. Ia sempat menyinggung bahwa hal itu mungkin disebabkan oleh masa kecilnya yang kekurangan gizi di World 24, namun ia tidak benar-benar mempermasalahkannya. Byakuya menanggapi bahwa tubuh kecil bukanlah kekurangan, karena tidak semua orang menyukai wanita tinggi. Namun Eto langsung membalas dengan nada menggoda, menyebut bahwa Byakuya sendiri memiliki Rize, yang justru merupakan tipe wanita tinggi dengan kaki jenjang.